Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Nazraini. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Yuk simak video ini. Nah, pasti kita sering bertanya kan, apa sih pengertian warga negara? Lalu, kewarganegaraan itu apa? Apakah orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia? Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Pengen tahu jawabannya? Yuk, langsung saja kita ke video pembahasannya. Jadi, di sini kita akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, penentuan kewarganegaraan. Yang ketiga, kewarganegaraan di Indonesia. Dan yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Materi yang pertama yaitu pengertian warga negara. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara mempunyai hubungan ikatan dengan negara. Selain itu, warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Nah, pasti penasaran kan tentang apa saja hak dan kewajiban warga negara terhadap negara? Makanya, simak video ini sampai selesai ya. Kita lanjut ya. Di Indonesia, aturan tentang warga negara tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Untuk materi yang kedua, yaitu penentuan kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan kelahiran. Nah, mungkin penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini sering kita dengar ya, yaitu ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selanjutnya, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, asas persamaan hukum. Mengacu pada pandangan bahwa suami dan istri adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini, diupayakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Yang kedua yaitu asas persamaan derajat. Mengacu pada pandangan bahwa suatu perkawinan tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri status kewarganegaraannya. Lanjut materi yang ketiga yaitu pewarganegaraan di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewarganegaraan adalah upaya seseorang memperoleh status sebagai warga negara dalam suatu negara. Kewarganegaraan disebut juga sebagai naturalisasi. Dalam konteks negara Indonesia, kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tata caranya antara lain, yang pertama, melalui permohonan. Orang asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan catatan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Yang kedua, melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga, melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia bisa diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Cara ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian materi yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara. Dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Selain mempunyai hak, setiap warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban terhadap negara Indonesia, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, lalu apakah kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara? Dan apakah kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara? Terima kasih buat Komen di bawah ya teman-teman teman-teman. yang video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.